Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Wahyu Pratama. Saya Youth School Batch 27 Palembang. Saya akan melakukan uji praktek hidrolik sistem online tahun 2020. Oke, pertanyaan pompa yang pertama. Oke, di sini pertama jelaskan fungsi pompa hidrolik sistem, kemudian apa yang dimaksud dengan positive displacement pump dan non positive displacement pump. Kemudian sebutkan tipe pompa, sebutkan tipe pompa eksternal gear pump, kemudian berapa pressure pompa tipe F, bagaimana cara kerja pompa tipe F. Oke, akan kita lanjut. Oke, di sini ada contoh pompa. Ini adalah salah satu contoh pompa gear pump. Pertama, fungsi pompa. Pompa merupakan salah satu komponen utama pada sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengalirkan fluida atau oli ya dari tangki ke sirkuit hidrolik. Oke, kita akan lanjut. Positive displacement pump. Positive displacement pump adalah pompa yang memindahkan jumlah oli atau fluida yang sama untuk setiap siklus sekali putaran. Siklus putaran elemen dari pompa karakteristiknya yaitu internal linkage-nya kecil dan pada perubahan tekanan akan berpengaruh kecil terhadap kapasitasnya. Selanjutnya non positive displacement pump, yaitu pompa yang menghasilkan aliran kontinu atau berkelanjutan, di mana energi kinetik ditambahkan ke oli atau fluida ini dengan meningkatkan kecepatan aliran. Karakteristiknya yaitu internal linkage-nya besar dan pada perubahan temperatur akan berpengaruh besar terhadap kapasitasnya. Kemudian kita akan lanjut ke tipe pompa ya. Tipe pompa di sini ya tadi positive displacement pump. Contoh pompanya yaitu ada fan pump, yaitu ada gear pump, ada piston pump. Kemudian tipe selanjutnya yaitu non positive displacement pump, yaitu salah tiga lah. Yaitu pompa sentrifugal, pompa propeller, dan pompa impeller. Kemudian tipe pompa eksternal gear pump. Nah, tipe pompa eksternal gear pump ini memiliki tipe F, G, PKS, yaitu dimana FGPKS ini tipe pompanya. Kemudian ada yang tipe pompa eksternal ini ada tipe yang fixed side plate dan movable side plate. Oke. Pressure pompa tipe F, yaitu di sini tekanan atau pressure tipe pompa F ini sebesar 2,94 MPa atau setara dengan 30 kg per cm kubik. Kemudian kita akan lanjut cara kerja pompanya, yaitu bisa kita lihat cara kerjanya yaitu ada pertama, kalau pompa yang di sini ada drive gearnya ini mempunyai shaft. Nah, ini yang mempunyai shaft. Kemudian driven gear yang ini. Kemudian driven gear ini yang diputar oleh drive gear yang berputar. Nah, kemudian driven gear yang diputar oleh drive gear.
Kemudian cara kerjanya itu yaitu bisa kita lihat kalau pompanya berputar sebelah ngarah ke kanan drive gear ini. Kemudian yang pompa driven gear ini berputar ke sebelah kiri, ke arah kiri. Kalau inletnya dari sini, maka inletnya dari sini masuk olinya atau fluidanya masuk dari sini. Kemudian dia menghasilkan pressure, dia lewat di sini mendorong si drive gear, kemudian drive gear berputar ke sini dan outletnya di sini. Outletnya di sini. Nah, kemudian si driven gearnya ikut berputar karena diputar oleh drive gear. Gitu cara kerja si external gear pump tipe F. Oke. Kita akan lanjut. Nah, ini lubangnya. Oke, ini biasanya inletnya yang besar ya. Inlet yang besar, ini inletnya. Outletnya kecil. Nih, outlet. Kemudian bisa kita lanjut ke pertanyaan pompa yang kedua. Pertanyaan pompa yang kedua ini yaitu bagaimana cara menentukan arah putaran eksternal gear pump? Jelaskan cara kerja set plate berikut. Kemudian fungsi balancing groove. Oke. 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 Di sini pada gambar ini adalah gear pump, yaitu bisa kita lihat eksternal gear pump ini. Cara menentukan arah putaran eksternal gear pump ini bisa kita lihat, kita tentukan yang mana inletnya atau outlet. Misalnya yang inlet ini di sini. Ini inletnya. Misalnya inletnya di sini. Oli yang mengalir atau fluida yang mengalir itu arah ke sini. Jadi si drive gear ini sama sub ini berputar ke arah ke kanan, kemudian si olinya nih ikut bergerak ke kanan, kemudian di sini ketemulah si outletnya, si outlet. Kemudian si gear drive gearnya ini berputar, drive gearnya ini berputar dan memutar si driven gear yang ini. Jadi driven gear ini diputar oleh drive gear. Nah, sebaliknya kalau inletnya itu dari sini, nah maka si drive gearnya ini berputar ke arah kiri, ke sini melalui sini lubang ini dan outletnya ke sini. Outletnya di sini dan driven gearnya ini berputar ke arah kanan. Begitulah menentukan arah putaran eksternal gear pump. Kemudian ini adalah pada gambar ini adalah dari ini ya. Ini adalah gambar dari movable side plate. Tipe side plate pompa tipe ini dapat bergeser-geser untuk semakin menjepit gear bila tekanan naik, sehingga internal leakage dapat diperkecil sebab set clearance juga kecil. Pada pompa roda gigi gear pump terdapat 3 sumber internal leakage, yaitu antara ujung gigi dengan rumah gigi, ujung gigi dengan rumahnya disebut top clearance. Kemudian yang kedua itu antara sisi gigi dengan sisi plat disebut set clearance. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah antara gigi satu dengan gigi lain disebut backlash. Oke. Kemudian kita ke cara kerja set plate ini ya. Cara kerja set plate ini yaitu pada saat pompa bekerja, maka oli akan masuk dari set clearance. Dari set clearance masuk ke groove. Nah, groove ini gambar ini. Nih, masuk ini groove. Kemudian
Kemudian lalu mengalir ke belakangnya sini, masuk ke groove ini nih, masuk ke groove ini, kemudian ke sini dia akan menekan set plate agar set plate semakin menjepit ke gear sehingga internal leakage dapat diperkecil sebab set clearance juga kecil. Kemudian fungsi dari balancing groove yaitu untuk menyeimbangkan tekanan pada sisi inlet dan outlet. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu kontrol valve 1. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan tipe kontrol valve, fungsi notch, dan fungsi labirin groove. Oke. Pada gambar ini adalah tipe directional control valve. Kemudian kita ke pertanyaannya, tipe control valve yaitu memiliki tiga jenis yaitu pressure control valve, yaitu kemudian directional control valve, yaitu ini contohnya directional control valve, dan satu lagi terakhir yaitu flow control valve. Nah, kemudian fungsi dari notch, yaitu notch itu adalah coakan yang terdapat pada spool yang ini nih. Nih. Kemudian berfungsi untuk mengurangi terjadinya kejutan pada perlengkapan kerja pada saat mulai digerakkan atau saat dihentikan dalam waktu yang bersamaan. Juga coakan atau notch ini berfungsi untuk meningkatkan kehalusan pergerakan perlengkapan kerja pada alat sehingga perlengkapan kerja akan mudah dikontrol oleh operator. Apabila spool tidak dilengkapi dengan notch, maka pada saat spool digerakkan akan terjadi aliran oli yang cukup besar menuju silinder sehingga perlengkapan kerja tidak dapat bergerak dengan mulus. Kemudian fungsi dari labirin groove. Labirin groove ini terletak pada spool yang ini, garis-garis sini nih, kayak thread ini. Berfungsi untuk memposisikan spool agar tetap berada pada posisi tengah terhadap bodi katup. Jika spool tidak dilengkapi alur labirin ini, maka pada saat spool bekerja akan timbul perbedaan tekanan di sekeliling spool. Perbedaan tekanan ini akan menyebabkan spool terdorong ke sisi yang memiliki tekanan yang rendah. Hal ini akan menyebabkan spool terlalu berat untuk digerakkan. Kondisi tersebut akan berparah apabila perbedaan tekanan yang terjadi semakin tinggi. Maka harus dilengkapi dengan labirin groove atau alur labirin ini. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan kontrol valve yang kedua. Oke. Pertanyaannya yaitu, apa nama valve berikut dan jelaskan cara kerjanya. Oke. Di sini adalah ada pressure control valve ya. Di sini ada pressure control valve dengan tipe poppet. Ini. Kemudian cara kerjanya dari tipe poppet ini yaitu pada saat tekanan oli mengalami peningkatan dan sudah mampu untuk melawan gaya dorong pegas, maka katup akan mulai terbuka untuk membebaskan tekanan oli. Ini seperti gambar ini, sudah ada tekanan
berusaha untuk menekan gaya pegasnya. Kemudian tekanan oli pada kondisi ini dinamakan dengan istilah crack pressure. Seiring dengan meningkatnya tekanan oli terus-menerus, katup juga akan terus membuka sampai tekanan di dalam sirkuit berhenti untuk naik lagi, sesuai dengan tekanan yang ditentukan atau tekanan atur atau disebut dengan istilah set pressure. Nah, untuk tipe popet ini salah satu kerugiannya yaitu perbedaan antara set pressure dan crack pressure terlalu besar. Kemudian katup yang bekerja secara terus-menerus, ini dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan menurunnya ketegangan pegas. Hal ini berakibat menurunnya tekanan atur pada katup. Kemudian bisa kita untuk mengatur ketegangan pegas pada katup kontrol tekanan atau pressure control valve tipe popet ini dapat dilakukan dengan penambahan sim atau adjustment screw ini nih. SIM ini. Nah, melakukan penambahan SIM atau adjustment screw-nya ini di adjust. Kemudian oke. Nih. Kemudian pada gambar selanjutnya ini adalah katup kontrol tekanan atau pressure valve tipe piston ya. Nah, cara kerjanya itu tekanan oli di dalam sirkuit ini digunakan untuk mendorong piston piston ini ya, ini piston ya. Nah, mendorong piston ke arah kiri melawan gaya dorong pegas. Nah, selama tekanan di dalam sirkuit hidrolik masih rendah, piston tidak akan bergerak dan katup piston akan tertutup. Ketika tekanan oli yang digunakan untuk mendorong piston sudah mampu melawan gaya pegas, katup piston akan terdorong ke kanan dan oli dari pompa atau sirkuit akan mengalir ke tangki. Dengan meningkatnya tekanan oli di dalam sirkuit, katup piston akan terus membuka dan oli yang dibebaskan ke tangki semakin banyak sehingga mencapai tekanan aturnya. Oke. Kita akan lanjut ke tipe yang selanjutnya, yaitu ini ada pada gambar ini tipenya tipe pilot ya. Bisa kita lihat ini tipe pilot. Ini katup utamanya balance support. Pilotnya ini pilotnya. Oke. Cara kerja dari tipe ini yaitu cara kerjanya yaitu ketika katup pilot membuka oleh adanya tekanan oli, maka akan terdapat sebagian kecil oli yang dibuang ke tangki melalui lubang drain. Terbuangnya sebagian kecil oli tersebut akan mengakibatkan katup utama terbuka. Ini katup utama terbuka apabila tekanan oli di dalam sirkuit rendah, maka katup pilot akan tertutup oleh adanya gaya dorong pegas nih dari katup utamanya. Kondisi ini akan menyebabkan aliran oli yang mengalir melewati balancing port. Balancing port ini melewati sini dari katup utama akan tertutup dan katup utama tidak bergerak karena tidak ada perbedaan tekanan pada kedua sisi. Apabila tekanan di dalam sirkuit meningkat hingga mampu membuka katup pilot dan oli mengalir melalui katup tersebut, maka oli akan mengalir melewati balancing port. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan pada kedua sisi katup utama, sehingga katup utama dapat bergerak ke kiri
dan membuka main port. Nah, dapat membuka main portnya. Kemudian terbukanya main port akan membebaskan oli ke tangki. Jika tekanan di dalam sirkuit tersebut meningkat, katup utama akan terus membuka dan oli terus mengalir melalui main port untuk dibebaskan ke tangki sampai tercapainya tekanan aturnya. Kemudian penyetelan tekanan alur pada katup pilot dapat dilakukan dengan cara mengatur ketegangan pegas yang terdapat pada katup pilot. Nah, tegangan pegas ini. Cara penyetelannya, tegangan pegas sama dengan katup tipe popet ya, dan katup tipe piston, yaitu dengan menggunakan sim atau adjustment screw-nya. Ini nih, adjustment screw dan ini sim. Kemudian kita akan lanjut ke habis ya. Oke. Mohon maaf atas masih banyak kesalahan, kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.